Mitri. Pagi. Kenapa Bu Ge? Lagi sibuk nggak Bu Mitri? Enggak sih. Ini masih meriksa tugas-tugas dari anak. Kenapa? Maaf dulu sebentar ya Bu Mitri, udah mengganggu waktunya. Saya ingin berkonsultasi dikit. Ya, apa Bu Ge ada mengalami kendala selama ini? Iya, saya mengalami kendala yang saya alami seperti ini Bu. Saya kan baru-baru ini di mana jam BK itu ada jam masuk kelas. Nah, ada jam masuk kelas. Nah, saya ini masih bingung cara saya supaya anak-anak itu memiliki antusias mengikuti layanan yang saya berikan ini. Ya, gimana ya Ibu ya lebih baik? Ya, jadi kan memang untuk tahun ajaran ini baru pertama kali ya. Jadi BK ada program mengajar langsung. Jadi mungkin itu sedikit anak-anak tuh kayak shock culture ya. Jadi tumben ada pelajaran BK gitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya pembelajaran yang Ibu berikan itu efektif apa enggak? Kalau itu dilaksanakan secara secara rutinitas, bimbingan ini pasti akan efektif dijalankan Bu. Cuman anak-anak itu ya seperti yang Ibu sampaikan, dia memiliki shock culture yang dimana kok tumben ada pembelajaran BK, sampai anak-anak itu bertanya, Bu ini ada ulangan nggak nantinya? Seperti itu. Jadi karena merupakan hal baru ya bagi mereka. Apakah jadi tantangannya itu dalam hal ini menurut Ibu apa tantangannya itu supaya anak-anak itu, saya itu ingin anak itu gimana ya, antusias lah, tumbuh lah, oh seperti layanan ini, oh ini menyenangkan, kegiatan ini menyenangkan, itu ingin saya tantangan seperti jadi merubah cara berpikir anak-anak gitu. Apalagi BK itu kan kadang-kadang dicap ini loh, seperti ini loh. Nah itu udah itu tantangan saya. Kalau seandainya tantangannya kan seperti itu, apakah Ibu itu ada nggak target yang mau dicapai dalam ketika Ibu masuk kelas itu targetnya? Targetnya itu anak-anak ingin mengikuti alur jalannya layanan bimbingan, kemudian dia secara bertahap menyadari bahwa perlu layanan bimbingan ini masuk ke kelas-kelas untuk mencegah, meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi kalau dari sisi Ibu sendiri, kira-kira kekuatan apa sih yang Ibu miliki, atau kelebihan apa yang kira-kira bisa Ibu miliki yang bisa nanti Ibu terapkan di dalam kelas itu? Mungkin saya akan mengubah cara saya ya Bu, ya mengubah teknik saya memberikan layanan. Yang dulunya jarang saya memberikan video, mungkin saya akan memberi video-video yang berkenan, yang menyentuh dengan permasalahan yang sedang hangatnya di sekolah maupun di masyarakat, sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti bimbingan saya di kelas. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Jadi kan kalau kelas itu sudah mendukung ya, kalau seandainya Ibu mau menerapkan menampilkan video gitu, sudah mendukung. Proyektor kan ada ya, ada proyektor. Tapi dari segi kalau Ibu misalkan menerapkan itu, keyakinan Ibu itu berada di skala berapa kira-kira? Kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira seberapa yakin? 8 sampai 9 saya. 8 sampai, wah luar biasa ya. Jadi Ibu sebenarnya sudah punya kekuatan, jadi sudah punya ide. Sebenarnya itu kan tinggal dilaksanakan saja. Jadi kalau dari kesiapan dari prasarana juga sudah mendukung, Ibu tinggal melaksanakan, jadi mempersiapkan dulu materinya. Kira-kira kalau dari kesiapan itu, dari 9% yang Ibu sampaikan kan masih ada hambatan. Jadi kira-kira apa sih yang masih menjadi hambatan? Yang menjadi hambatan itu mengetuk hati siswa supaya sadar
sadar, karena mengetuk hati siswa agar sadar itu kan butuh proses ya. Memang agak gini ya, memang agak butuh proses Iya, waktu yang butuh lama. proses, Tapi ya. kalau saya sih berharap ibu mau berkomitmen ya, Iya. berkomitmen. Jadi untuk rencananya ibu mau mulai dari mana sekarang? Memulainya dari awal, Ya. dari awal, kemudian kita masuk tentunya di pembahasan, nanti di akhir tentunya pasti setiap layanan itu ada evaluasinya. Nanti di sana saya akan berefleksi lagi dari evaluasi yang sudah saya Oh lakukan. ya, jadi melakukan refleksi ya. Kemudian mulai kapan kalau ibu mau, kan ini kita ibu mau berbenah ya, Iya, kita harus berbenah. menata dari awal, dari sistemnya, semua kesiapannya. Kapan kira-kira mulai ibu? Tentunya dari sejak sekarang. Sekarang ya? Iya, Jadi sekarang mungkin kalau mumpung juga sama media sudah ada, kebetulan jam juga ada. iya, jadi ibu sudah memiliki media, jadi tinggal melaksanakan Iya, ya, kita tinggal mencobakan. melaksanakan. Tapi untuk proses merubah pola pikir anak-anak, menerima mata pelajaran BK ya Iya. jadinya, jadi memang butuh proses. Butuh proses. Mungkin selain itu ada nggak hal lain yang perlu dipersiapkan lagi? Untuk sementara tidak, itu saja dulu. Nanti kalau di mana ada kendala kan saya akan konsultasi lagi dengan Dimetri. Iya. Bisa jalani dulu di mana ada kendalanya, di sana saya akan konsultasikan lagi. Jadi ibu sudah punya ada masalahnya sudah, jadi solusi dari masalahnya kan sudah jadinya ya, berdasarkan apa yang sudah ibu miliki. Tinggal sekarang ibu menjalankan. Ini kan karena butuh proses yang lama, berarti ibu harus ada komitmen kan, komitmen. Jadi seberapa yakin ibu terhadap hal yang akan ibu lakukan, jadi hasilnya mungkin sesuai dengan harapan. Seberapa yakin ibu dengannya? Kalau masalah yakin pasti ya 80% saya yakin Ya. pasti berjalan dengan Yakin, ya. lancar, karena media video itu pasti akan menarik Iya, bagi ya. anak-anak. Jadi kalau sudah 80% ya kita tinggal lakukan Iya. ya, kita tinggal lanjutkan programnya. Semoga nanti bisa nyampe 100%. Pastikan. Jadi ibu sebenarnya sudah luar biasa sekali. Tinggal melaksanakan. Kalau saya pribadi ya selalu siap ya untuk menerima menerima saran, keluhan seperti ini, yang siap membantu. Bagaimana Ibu? Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Untuk sementara sih tidak. Saya ucapkan terima kasih Bu Metri sudah mengganggu waktu Ibu Ya, dan nggak apa-apa. sudah mau mendengar cerita saya, keluhan saya. Saya ucapkan terima kasih Bu Metri. Iya. Kalau gitu saya balik. Ya, kelas terima kasih dulu. ya. Oke. Baik, selamat siang anak-anak.
Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Hari ini pelajaran apa, Nak? BK. Kita hari ini akan belajar bimbingan klasikal ya. Sebelum lanjut, apakah anak-anak ingat dengan semangat kelasnya hari ini? Apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ya, baik. Sebelum sebelum itu lanjut, coba cek dulu sekitar kalian. Ada nggak sampah di sekitar? Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo cek kembali kebersihannya. Ada? Silahkan buang. Lanjut ya. Ya. Buang sampahnya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, mari kita sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal, mari terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan bimbingan klasikal ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya, baik, doa Ibu Pandu bagi anak yang beragama, silahkan berdoa sesuai dengan agamanya atau keyakinan masing-masing. Berdoa Ibu Nurul. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Karena hari ini semua katanya kabarnya sehat, itu baru kabar ya, kabar kalian yang sehat. Ibu juga tidak tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, kesiapan kalian hari ini untuk menerima bimbingan klasikal dari Ibu. Ya. Perasaan masing-masing orang tentunya pasti akan berbeda-beda ya. Jadi silahkan kalian mengambil satu kertas lempiran atau buku tulis, buatlah satu emoji ya sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Sudah? Sudah semuanya? Boleh diangkat emojinya sama-sama? Ayo, 1, 2, 3, diangkat ya. Wah, semua emojinya bahagia ya, tersenyum, lemes ya. Silakan diturunkan. Mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ya. Ya, baik. Kita akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan klasikal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bullying. Ya, tentang bullying. Tujuan layanan bimbingan klasikal yang Ibu berikan yaitu tentang bullying, di mana tujuan layanannya adalah peserta didik dapat mengenal dan memahami tentang bullying, jenis-jenis bullying, dan dampaknya serta cara mengatasi berbagai macam bullying. Paham? Mungkin di sekolah maupun di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat, lingkungan bullying itu atau kerap yang sering kita kenal adalah perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kalian. Sebelum kalian memahami betul lagi apa sih dampak dari bully dan apa itu bully, Ibu memiliki sebuah video. Nah, sebuah video di mana video ini menceritakan ada salah satu anak. Silahkan disimak ya video yang akan Ibu tampilkan. Kemudian diresapi video tersebut. Kemudian gali informasi apa saja yang ada di video tersebut. Bisa dipahami? Ya. Nah, apa yang anak-anak lihat tentang
Di mananya ada pembuliannya tadi? Nilainya jelek. Terus apa lagi? Setelah dia nilai jelek dikucilkan. Ya, benar nggak dia dikucilkan tadi? Iya, dikucilkan. Nah, berarti setelah dia dikucilkan apa yang dia rasakan? Kecewa. Lagi sakit hati. Apa lagi? Sedih. Tanya ya. Setelah dia dikucilkan. Nah, jadi apa yang kalian ketahui tadi tentang bully? Kembali lagi ke materi kita. Apa yang kalian ketahui tentang bully tadi? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang anak-anak ketahui tentang bully? Ya, Chandra? Baik, dari video yang Bapak lihat tadi, bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara individu maupun berkelompok yang bertujuan melukai atau membuat seseorang tidak nyaman. Seorang sekian tentang penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Baik. Karena kalian sudah cukup paham, di sini Ibu akan memberikan tugas, di mana tugas ini adalah berkelompok. Ya, berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, jumlah anak di sini berapa, Nak? 8. Karena kita membentuk 6 kelompok, tentunya ada 2 kelompok terdiri dari 7 orang. Ya, silakan anak-anak membentuk kelompok. Ya. Sudah? Sudah siap kelompoknya? Ini ya. Mau perhatiannya? Mau perhatiannya ya anak-anak ya. Hasil tugas yang diberikan tadi akan dipresentasikan oleh Chandra. Ya. Menyebarkan gosip hoax, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga melampiaskan amarah orang tua kepada anak. Yang ini ada pun contoh bullying dan dampak negatifnya. Yang pertama adalah mengancam. Dampak negatif dari mengancam adalah membuat korban merasa ketakutan, mengompas, menyakiti hati korban, memicu permusuhan dan juga pertengkaran, dan juga Ibu ingin ada salah satu orang ingin menyimpulkan tentang dengan klasikal yang Ibu berikan tadi, yaitu tentang bullying. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Silakan ajukan tangannya dan langsung berdiri. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari kegiatan tadi? Silakan, Chandra. Baik, perkenalkan saya tidak Chandra Dewi. Di sini saya ingin menyimpulkan dari dunia klasikal pada hari ini. Yaitu dimana bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara individu maupun berkelompok yang dapat menyebabkan gangguan mental dan juga kurangnya kepercayaan diri. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melakukan bullying. Nah, ya, Terima kasih, Chandra. Ada mungkin yang lain? Angga mungkin bisa menyimpulkan dari 2 orang yang sudah menyimpulkan.